Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat dari Bapak untuk kalian semua. Pada hari ini kita sudah sampai kepada materi PPKN bab 3 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Namun ada yang baru pagi ini, karena Bapak akan ditemani oleh asisten virtual Bapak yang bernama Agus dan Cindy. Mari, pada Agus dan Cindy, silakan bergabung. Oke, siap. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Agus, asisten virtual Bapak Gondo. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyajikan materi PPKN Bab 3, Pokok Bahasan, Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pokok bahasan pada Bab 3 ini, dibagi menjadi 4 sub-pokok bahasan. Yang pertama, suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang kedua, lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945. Yang ketiga, tata kelola pemerintahan yang baik. Yang keempat, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Agar dapat berjalan, sistem politik dalam suatu negara memerlukan struktur politik. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara, supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri atas dua kekuatan: 1. Infrastruktur politik, 2. Suprastruktur politik. Untuk memperjelas pengertian infrastruktur dan suprastruktur politik, maka rekan saya Cindy akan membantu menjelaskannya. Silakan Cindy. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cindy. Saya asisten virtual Bapak Gondo yang kedua. Saya akan menjelaskan, apa itu infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Ada 4 klasifikasi infrastruktur politik, yaitu 1. Partai politik. Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilu. Contoh: PDIP, Golkar, Gerindra dan lain sebagainya. 2. Kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Contohnya, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, organisasi PGRI, dan lain sebagainya. 3. Kelompok penekan atau pressure group. Kelompok penekan yaitu kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya, aksi mahasiswa, aksi kelompok 212, aksi mogok kerja dan lain sebagainya. 4. Media komunikasi politik. Media komunikasi politik yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan politik baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Contohnya media cetak seperti koran, majalah, buletin. Contoh media elektronik seperti televisi, radio, internet dan lain sebagainya. Selanjutnya mari kita simak materi tentang suprastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan mesin politik resmi suatu negara dan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur oleh konstitusi negara. Contohnya, MPR, DPR, Presiden, MH, MK, KY dan BPK. Teman-teman, demikian tadi materi di sub pokok bahasan pertama tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Selanjutnya Cindy kembalikan lagi ke Pak Gondo. Terima kasih atas perhatiannya.